Bab 4426. Terlalu memalukan. Eric Kin mengingatkan Anda untuk tetap di tempat Anda berada dan tidak tergoda. Aku mendengarnya dari sela-sela. Hanya untuk sementara, apakah Anda sudah melupakan semua ini? Tetua Di bertanya. Dia melakukannya, jadi apa? Hengki Lee tampak murung sesaat. Karena saudara Kin tahu bahwa mungkin ada bahaya, mengapa dia tidak mengingatkan aku lagi ketika piringan itu muncul? Mendengarkan tuduhan percaya diri Hengki Lee, semua orang hanya memiliki satu pikiran di benak mereka. Tak tahu malu. Hengki Lee, pria ini benar-benar tak tahu malu. Ketika Eric Kin mengingatkannya di awal, dia terlihat tidak sabar dan mengabaikannya sama sekali. Akibatnya, dia mengalami kerugian di kemudian hari. Alih-alih merenungkan masalahnya sendiri, dia menyalahkan Eric Kin karena tidak mengingatkannya lagi. Hengki Lee, karena kota F lemah, kalian diberi tugas yang lebih mudah. Kamu sendiri yang tertarik dengan godaan harta dan kamu tidak bisa menyalahkan Eric Kin. Susan Xiong tidak tahan mendengarkan omongan orang luar dan membantahnya. Kota F kita cukup kuat, tidak perlu mengaturkan tugas yang mudah, belum lagi piringan emas begitu dekat denganku, aku curiga itu jebakan. Hengki Lee menolak untuk menerima. Teman seiman Lee, berarti maksudmu aku menjagamu di luarnya, tapi aku menyembunyikan rahasia di baliknya. Eric Kin tidak marah, tetapi berkata dengan enteng. Hehe, aku tidak mengatakan itu. Hanya saja kota F cukup kuat untuk menghadapi bahaya dan kita tidak membutuhkan siapapun untuk menjaga kita, kata Hengki Lee. Oke, kalau begitu aku akan membuat pengaturan sesuai dengan kesetaraan ketiga pihak, kata Eric Kin dengan santai. Hengki Lee seharusnya bekerja untuk mereka berdua, tapi sekarang dia bersedia untuk mengambil lebih banyak dan dia tidak sabar untuk melakukannya. Hengki Lee mengerutkan kening, merasa bahwa dia secara tidak sadar telah mengucapkan hal yang berlebihan. Tapi begitu kata-kata telah diucapkan, kata-kata itu tidak dapat ditarik kembali. Dan dia juga anggota tim. Jika ada masalah di kota F, King Su dan klan beruang juga tidak akan bisa lebih baik. Dia mengira Eric Kin ini seharusnya tidak berani mempermainkannya sembarangan, jadi Hengki Lee tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena ketiga pihak menyerang bersama, pertempuran itu juga menguras Reiki. Jadi setelah istirahat sebentar, semua orang melanjutkan perjalanan. Selama periode ini, Eric Kin juga merasakan pecahan piringan itu. Teksturnya sangat istimewa, bukan emas atau giok dan selalu pada suhu dingin tertentu, tidak akan terpengaruh oleh lingkungan luar dan tidak mungkin untuk menilai itu terbuat dari bahan apa. Namun di atasnya terlihat samar-samar beberapa poin bintang, yang sangat mirip dengan benda yang ditinggalkan oleh Dewa Bintang. Saat semua orang sedang beristirahat, Mita yang menerima transmisi suara dari Yudhira Ying. Ternyata Yudhira Ying baru saja membersihkan tanah berbahaya dan juga mendapatkan pecahan piringan dan bertanya kepada semua orang apakah mereka menemukan sesuatu. Menarik, Yudhira Ying ini juga mendapatkan pecahannya, tetapi tidak menyembunyikannya, tetapi malah bertanya secara aktif. Tetua Di bergumam. Pendekatan ini agak berbeda dari gaya Yudhira Ying biasanya. Dan banyak kultivator diam-diam melirik Hengki Lee. Semua orang mengerti bahwa Hengki Lee mengikuti orang banyak dan dia sebenarnya bertindak sebagai mata-mata Yudhira Ying. Mereka mendapatkan pecahan piringan dan orang ini seharusnya sudah membocorkannya. Hengki Lee juga sedikit terkejut dengan suasana hatinya saat ini. Dia memang orang yang diam-diam memberitahu Yudhira Ying tentang situasi King Su dan klan beruang. Hanya saja dia sendiri tidak menyangka bahwa kecepatan membersihkan tanah berbahaya di pihak mereka ternyata lebih cepat dari Long Zhu. Ini menunjukkan bahwa Eric Kin ini memang memiliki sesuatu.
Namun, itu mungkin bukan hal yang baik bagi mereka. Semua orang melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan ke puncak Gunung Pedang, jarak tanah berbahaya jauh lebih jauh dari sebelumnya dan mereka sudah berjalan selama 2 jam dan baru menemukan satu tanah berbahaya. Namun seperti sebelumnya, tingkat bahaya dari setiap tanah berbahaya sama sekali berbeda dari kaki gunung. Bahkan dengan peringatan Erikin sebelumnya, ketiga pasukan itu telah mengalami beberapa luka setelah melewati 3 tanah berbahaya. Satu-satunya kabar baik adalah tidak ada yang mati. Tentu saja, kota F mengalami luka terparah. Erikin tidak membiasakan Henki Lee, karena orang ini ingin diperlakukan dengan adil, biarkan dia memilih posisi terlebih dahulu. Adapun kultivator di kota F, hanya ada sedikit orang dan mereka berbagi pertempuran dengan King Zhu dan klan beruang. Henki Lee hanya merasa bahwa tekanannya berlipat ganda, tetapi dia sudah asal bicara, jadi dia hanya bisa menanggung akibatnya dan hatinya semakin membenci Erikin. Adapun piringan emas akan diperoleh 1 keping di setiap tanah berbahaya. Sekarang 4 tanah berbahaya telah dibersihkan, sepertiga dari piringan telah disatukan, mungkin di sisi Longzhou serupa. Kita akan mencapai puncak Gunung Pedang. Ini seharusnya menjadi 1 atau 2 tanah berbahaya terakhir. Saat pendakian berlanjut, gunung menjadi lebih curam. Tidak jauh dari sana, puncak Gunung Pedang yang menjulang tinggi sudah ada di depan semua orang. Di lingkungan itu, jelas tidak mungkin untuk mendirikan tanah berbahaya dan semua kultivator mengobrol sambil bergegas. Ya, langit akan segera gelap. Sepertinya jika tidak ada kecelakaan. Saat bulan purnama, kita bisa mendaki ke puncak-puncak Gunung Pedang dan mencari tahu rahasia terakhir Pulau Emas. Pulau Emas yang diatur khusus oleh Dewa Bintang, aku tidak tahu apa yang akan ada di puncaknya, mungkin itu adalah kekuatan suci. Jangan bermimpi, kalaupun benar kekuatan suci, orang kita banyak sekali, bagaimana kita membaginya? Dan mata Erikin juga bergerak saat ini. Ini harusnya menjadi tanah berbahaya terakhir sebelum pertemuan kembali. Setelah mengamati lingkungan sekitar, Erikin berkata, alasan dia memilih jalan sempit ini bukan karena dia yakin bahwa jalan ini lebih mudah, tetapi karena dalam gambaran ramalan di cermin Bagua hanya ada pemandangan jalan sempit ini. Dengan kata lain, meski tingkat bahayanya sedikit lebih tinggi, Erikin pasti akan memilih sisi ini jika dia mengetahui situasi umum dari setiap tanah berbahaya. Namun, melihat penampilan Master Surgawi Su yang tertarik pada jalan sempit sebelumnya, tampaknya dia telah memilih jalan yang mudah. Setelah datang ke tepi kabut putih, Erikin menjelaskan iblis monster yang akan ditemui para kultivator kali ini seperti biasa. Tapi kali ini, tata letaknya sedikit berubah. Erikin, apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi di dalamnya sendiri? Setelah mendengar apa yang dikatakan Erikin, Vinola Su dan semua kultivator di Qingzhou sedikit gelisah. Aku telah meramalkan tempat ini dan iblis monster di sini paling takut dengan kekuatan api suci. Jika aku berpartisipasi di dalamnya, aku dapat menyelesaikan iblis monster ini secepat mungkin, kata Erikin. Tapi sekarang kamu sudah kehilangan kerohanianmu dan tanah berbahaya di sini cukup berbahaya dan kamu mungkin dalam bahaya. Mita yang menggelengkan kepalanya. Ya, kalau terjadi apa-apa denganmu, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada gadis suci? Kata tetua Di juga. Dengan kekuatan kita, bukankah cukup untuk menyelesaikan tempat ini? Mengetahui bahwa semua orang mengkhawatirkannya, Erikin mengangguk. Kalian juga harusnya sudah menyadari bahwa kesulitan tanah berbahaya di jalan ini terus meningkat dan yang terakhir ini yang paling sulit. Jika aku tidak mengambil tindakan,
semua orang akan memakan waktu lebih lama dan mungkin akan menderita kerugian yang lebih besar. Aku tahu kondisiku sendiri dan aku tidak akan mengambil risiko apapun selain melepaskan teknik api suci dari jarak jauh. Apakah kamu harus ikut bertarung? Finola Su bertanya. Finola, aku harus ikut bertarung. Eric Kin berkata dengan serius. Jika informasi di cermin Bagua benar, setelah melewati tanah berbahaya ini, itu akan menjadi puncak dari puncak Gunung Pedang. Bersambung.